Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah Surabaya Jannah dan warga komplek Dinas Tinda yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terutama hidayah dan taufik. Allah masih senantiasa membuka pintu hati kita untuk senantiasa meringankan langkah kita untuk melakukan ibadah dan berbagai kebaikan lainnya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita ngaji kitab Hadaikul Haqaiq, ya, tentang tema-tema tasawuf. Kali ini kita membahas fi mukhalafatin nafs, ya, al-babur rabi' fi mukhalafatin nafs. Mukhalafatin nafs artinya berpikir dan melakukan sesuatu yang selalu berbeda dengan keinginan hawa nafsu, ya. Jadi bahasa yang paling sederhana dikatakan melawan hawa nafsu, ya. Tentu hawa nafsu yang dimaksudkan di sini adalah semua kecenderungan, semua keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, kira-kira gitu tuh. Ya, karena nafsu kita ini kan, keinginan ini kan banyak. Ya, tentu keinginan yang mengarah kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kalau keinginan yang mengarahkan kita untuk senantiasa kepada hal-hal yang baik, nah itu memang harus diikuti. Ya, karena itu masuk kategori ilham. Ya. Di dalam kitab ini pengarangnya Ar-Razi memulai dengan firman Allah, yaitu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang khawatir, ya, takut maqam rabbih, ya, makam ini kalau terjemahnya itu kan kedudukan Tuhannya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang takut terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Jadi semua kebesaran dan keagungan yang Allah ciptakan ini itu menjadi inspirasi kepada kita, memotivasi kepada kita untuk semakin takut kepadanya. Nah, rasa ketakutan kita kepada Allah dengan melihat segala kekuasaannya, itulah yang mendorong kita untuk semakin memperbanyak ibadah. Nah, kira-kira gitu tuh. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan berusaha menahan dirinya. Ya, an-nafs ini menahan dirinya, maksudnya menahan dirinya 'anil hawa. Ya, jadi 'anil hawa dari semua apa yang diinginkannya. Nah, nanti dalam kitab ini kila ma'nahu wa nahan nafsa anis syahwat. Jadi menahan dirinya dari syahwat, ya, keinginan nafsu syahwat, ya. Nanti nafsu syahwat inilah yang kemudian dalam bahasa Al-Qur'an lain itu disebut ammarah, yaitu nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengantarkan kita kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Fa innal jannata hiyal ma'wa,
apabila orang-orang yang takut terhadap kebesaran Allah yang mendorong dia untuk semakin memperbanyak ibadah, perbanyak zikir dan ibadah serta kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kedua, berusaha menahan dirinya dari semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, yakni hawa nafsu syahwatnya. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempatnya yang paling layak. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau melihat ayat ini ada dua hal yang menjadi penyebabnya kita bisa ditempatkan di dalam surga al-ma'wa, ya, tempat tinggal, yaitu takut kepada Allah, yang kedua menahan dirinya dari hawa nafsu, ya. Jadi ya, kalau takut kepada Allah tentu akan menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang semua keinginan nafsunya. Sebaliknya, orang yang tidak ada rasa takutnya sedikit pun, yang kemudian mengikuti semua selera dan keinginan nafsunya, maka tempat yang paling layak baginya adalah bukan surga. Nah, kira-kira gitu. Nah, di dalam kitab ini kata pengarang, wa auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalam. Ya, ini cerita yang disebutkan dalam kitab ini sebagai bagian dari ajaran-ajaran tasawuf. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, Allah mewahyukan. Apa kata Allah? Man akala syaban la yasluhu li khidmati. Ya. Siapa yang makan dengan kenyang, la yasluhu li khidmati, maka tidak akan layak untuk mendapatkan pelayananku. Ya, karena kalau dia makan dengan kenyang, apalagi sangat kenyang, itu artinya mengikuti hawa nafsunya, itu kira-kira mengikuti selera syahwatnya. Maka orang yang betul-betul merasa takut kepada Allah dan menahan dirinya untuk semua keinginannya, maka dia makan seperlunya. Jadi bukan memuaskan sekehendaknya, apalagi makan yang tidak peduli mana halal, mana haram, yang penting kenyang. Itu jauh dari apa yang diinginkan di dalam agama, ya. Jadi yang kedua, wa man nama jami'al laili la yasluhu li jannati. Ini ya, siapa yang tidur sepanjang malam, jadi seluruh malam dia hanya gunakan untuk tidur, itu artinya tidur itu dianggap bagian dari hanya bersenang-senang, mengikuti tadi itu selera nafsunya semata, keinginan hawa nafsunya. Maka kata Allah, la yasluhu li jannati, orang yang seperti itu tidak layak mendapatkan surgaku, artinya tidak layak masuk surga. Nah, ini hadis kudusi namanya, ya. Penjelasan hadis ini menjelaskan tentang apa yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran itu, ya, bahwa orang yang takut kepada Allah dan menahan dirinya dari segala keinginan hawa nafsunya, maka tempatnya paling layak adalah surga. Maka orang yang hanya memenuhi nafsunya semata dengan tidur sepanjang malam, makan dengan sekenyang-kenyangnya, kata Allah, tidak layak mendapatkan pelayananku dan tidak layak mendapat surgaku. Nah, yang ketiga dalam hadis kudus ini, wa man la yuhibbu man ahabbani la yasluhu li ru'yati. Nah, orang yang tidak mencintai terhadap orang yang aku cintai, la yasluhu li ru'yati, maka dia tidak layak mendapatkan penglihatanku, ya. Jadi ini juga satu amalan. Kalaupun kita tidak bisa beramal, ya, dengan amalan sebagaimana amalannya orang-orang yang saleh, sebagaimana amalannya orang-orang alim, sebagaimana amalannya orang-orang ikhlas dan seterusnya, paling tidak kita suka orang itu, gitu, ya. Jadi kalau ada orang alim, kita tidak bisa alim, kita paling tidak senang aja kepada orang alim itu, senang aja kepada orang yang saleh, senang aja kepada orang yang baik.
bukan alim, tapi dengan segala kekayaannya, ya, segala hartanya dia sumbangkan untuk kepentingan agama. Ini kan tandanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya. Nah, paling tidak kita tidak bisa berbuat hal yang sama, tapi mencintai orang itu bagian dari cara Allah juga akan mencintai kita, ya. Itu pesannya, ya. Jadi jangan kita sudah tidak berbuat apa-apa, malah mencemooh lagi, ya, mencela lagi. Nah, itu jangan. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, ya paling tidak kita cinta kepada orang yang baik itulah. Gitu. Jadi kata Allah, siapa yang tidak mencintai terhadap orang-orang yang aku cintai, maka tidak layak mendapat penglihatanku. Nah, satu derajat yang paling tinggi di sisi Allah nanti bagi kita orang-orang beriman ini adalah ingin mendapatkan penglihatan Allah. Artinya orang yang bisa melihat Allah itulah nikmat yang terbesar. Ya. Nanti kalau bulan puasa itu ada hadis yang sangat populer bahwa lissaimi farhatani. Ya, satu keuntungan besar bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Ya, pertama kegembiraan pada waktu ia berbuka, ya, karena puasanya sudah sangat sempurna, sudah melewati dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ternyata alhamdulillah puasanya sukses. Ya, walaupun ada juga yang memahami yang dimaksud buka di situ selain buka pada waktu maghrib, juga buka pada waktu lebaran, ya, itulah kegembiraan luar biasa. Tapi yang kedua, wa farhatun inda liqa rabbih, yaitu kegembiraan yang paling utama bagi orang yang berpuasa itu adalah kegembiraan pada waktu ia bertemu melihat Allah. Itu terjadinya di akhirat kelak. Nah, tidak semua orang bisa mendapatkan derajat seperti ini. Nah, di dalam hadis kudusi ini bahwa salah satu cara mendapatkan penglihatan Allah buat diri kita adalah mencintai orang-orang yang Allah cintai. Nah, kira-kira gitu tuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kitab ini hadis diriwayatkan Ibnu Adi an Jabir radhiyallahu anhu. Ya, ini juga terdapat dalam Jami' al-Hadis, ya, karya Imam As-Suyuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu, akhwafu ma akhafu ala ummati." Ya, yang paling saya khawatirkan, sesuatu yang paling saya khawatirkan terhadap yang dikhawatirkan terhadap umatku, ya, adalah ittiba'ul hawa wa tul al-amal. Ya. Ya. Yang paling ditakutkan Nabi nanti itu terhadap kita sebagai umatnya ini adalah dua. Pertama adalah ittiba'ul hawa, ya, mengikuti selera nafsu. Ya. Yang kedua watulu al-amal, itu panjang angan-angannya. Ya, ini kalau hawa nafsu dituruti inilah ini tidak ada batasnya. Namanya keinginan, apalagi sekarang, waduh, lihat kiri kanan, lihat sana, lihat sini, waduh. Karena ya itulah namanya kehidupan dunia. Nah, itu hati-hati itu, ya, karena mengikuti selera hawa nafsu itu merupakan penyebab masuknya kita ke dalam jurang yang tidak baik, ya, menjadi sumber-sumber kecelakaan. Harus ada batasnya. Nah, batasnya inilah tadi ini berusaha menahan diri dari keinginan itu yang berlebihan. Ya, begitu juga watulul amal. Ya, tulul amal ini angan-angannya panjang sekali. Ya, malah kadang-kadang memikirkan sesuatu yang kita tidak pikirkan.
Tapi kalau memikirkan hal-hal yang positif, optimismenya ke depan itu sih bagus ya, tapi harus realistis juga. Jangan memikirkan yang tidak mungkin terjadi. Karena itu dianggap sini nih. Amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma tulul amali ya fayunsa al-akhiratu ya. Adapun mengikuti selera nafsu fayasuddu 'anil haqq yang akan menutup dari segala kebenaran. Jadi kalau semua keinginan selera nafsu kita mau ikuti, biasanya tidak mempertimbangkan tentang apakah ini halal, apakah ini haram. Pokoknya semua keinginan saya harus tercapai. Ini bahaya nih, ini bahaya nih. Jadi bukan hanya dalam hal-hal yang sebanyak sederhana. Termasuk ini mohon maaf ya, kalau dalam dunia politik orang yang sudah berambisi terlebih-lebihan, dia tidak peduli semuanya itu, tidak peduli semuanya. Pokoknya saya harus jadi, ini bahaya nih. Jadi saudaranya pun itu dilabrak. Ya, orang yang pernah membantu menyelamatkan dia hidupnya dari sesuatu yang terpuruk, keluarganya dibantu, apanya dibantu, tapi karena keinginan politiknya berlebihan, pokoknya dia harus berkuasa, maka dia halalkan segalanya. Ini yang dimaksud ini. Nah, itulah dikatakan Nabi, akhafu ummati ittiba'ul hawa. Sesuatu yang paling saya khawatirkan akan terjadi pada umatku adalah mengikuti selera nafsunya. Karena itu sumber perpecahan. Ya kita lihatlah bagaimana orang yang dulu bersahabat semua hancur gara-gara itu. Nah, itu bahaya ya. Begitu juga yang lain. Yang kedua, wa amma turul amali payunsa al-akhiratu. Adapun orang yang panjang angan-angannya itu menyebabkan dia lupa terhadap kehidupan akhirat. Ya, jadi kalau angan-angannya itu seolah-olah dunia ini selamanya, ini bahaya nih. Ya, karena kalau tidak memikirkan kehidupan akhirat, dia merasa tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan selama hidup di dunia, seolah-olah hidup selamanya. Ini bahaya, ya, bahaya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi ini semua dalam konteks tadi itu ya, menahan keinginan nafsu. Ya, dalam kitab ini ya tentu sekali lagi nafsu yang dimaksud di sini adalah nafsu ammarah ya. Nafsu ammarah ini adalah nafsu yang selalu mengantarkan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau dalam kajian-kajian tasawuf, nafsu yang paling sering kita dengar itu ada 3 macam. Pertama nafsu ammarah yang tadi kita bahas ini. Yang kedua nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini ya terkadang mendorong kita kebaikan, tapi dalam waktu bersamaan berpaling lagi mendorong kita kepada keburukan. Jadi gonta-ganti, ya, tidak konsisten. Ya, nah, kita yang paling banyak di situ. Yang ketiga ini nafsu mutmainnah, ya, nafsu yang betul-betul jiwa kita sudah tenang karena lebih dominan kepada kebaikan. Kalau dominan kepada keburukan namanya amarah. Tapi kalau dalam kajian-kajian tasawuf, nafsu ini macam bukan hanya 3, lebih dari 3 sampai 7 karena tadi itu dorongan hawa nafsu macam-macam. Ada yang namanya nafsu mulhimah. Ya, nafsu mulhimah ini yang mendorong orang biasa bersikap itu rajin dermawan, suka memberi. Itu nafsu mulhimah, itu nafsu yang mendapatkan ilham. Jadi
mendapatkan dorongan untuk selalu berbuat kebaikan. Termasuk berbuat kebaikan itu dermawan, suka memberi. Termasuk tawadu. Tawadu itu lawannya takabur. Ya, rendah hati. Kalau takabur itu tinggi hati. Tinggi hati itu. Begitu juga orang kalau sabar, tobat, lapang dada, itu namanya nafsu mulhimah. Yang kelima, jadi nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, ada nafsu mulhimah. Nah, yang kelima ini ada nafsu radiyah. Nah, itu di yang surah Al-Baqarah sering kita baca itu radiyatan mardiyah. Kalau nafsu radiyah, ini agak lebih tinggi. Ya, karena nafsu yang selalu radiyah itu artinya gembira ya, menerima semua ketentuan Allah pada kita. Jadi takdir yang Allah tentukan kepada kita ini tidak ada sedikit pun kita sesali. Kita menerimanya dengan jiwa besar. Itu namanya nafsu radiyah. Ya, orang seperti ini biasanya tingkat keikhlasannya lebih tinggi. Ya, jadi dia juga bersifat wara'. Wara' itu artinya selalu mengedepankan kehati-hatian. Jadi wara itu lebih berhati-hati. Tidak semata-mata hidup dengan mengandalkan pendekatan hukum semata. Ya. Yang membuat kita banyak celaka ini juga karena selalu pendekatan hukum. Semata-mata hukum. Ini kan tidak ada aturannya. Berarti kan boleh. Gitu. Bukan seperti itu. Kadang-kadang boleh tapi tidak layak. Tidak layak, tidak pantas. Jadi mengukur ketidakpantasan itu namanya wara, ya, wara. Ya. Apalagi wara itu jangankan yang haram, ya, yang makruh saja dia sudah hindari, itu namanya wara. Nah ini begini, ini namanya nafsu radiyah, ya, nafsu radiyah. Ya. Yang keenam ada nafsu mardiyah, radiyatan mardiyah. Ini kalau mardiyah bukan hanya dia yang ridho, bukan hanya dia yang gembira, tapi dia yang disenangi. Jadi Allah gembira terhadap orang yang punya nafsu seperti ini. Itu namanya mardiyah. Itu. Ya, orang seperti ini di hatinya itu hanya ada keinginan Allah. Ya, ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi kalau mau hidup lebih tenang, acuannya Allah senang, kita senang. Allah tidak senang, jangan kita senang. Nah, itu saja. Itu kata kunci dalam hidup beragama. Jangan, enggak apa-apa. Kan enggak ada yang melarang juga. Enggak ada undang-undangnya. Waduh. Ini kadang-kadang sekarang ini ya, ini kita bicara aja. Artinya menjadi pelajaran, bukan menggibah. Kenapa banyak orang berkelahi masalah lahan, masalah tanah? Contoh lah yang paling saya sering kemana-mana berkampanye tentang masalah wakaf. Orang itu berkelahi, itu masalah tanah wakaf. Karena selalu patokannya, ini kan tidak ada surat-surat wakafnya. Jadi berkelahi. Padahal itu udah puluhan tahun yang lalu, kita belum lahir, nenek kakek kita sudah mengatakan, ini saya wakafkan. Ya dulu tidak ada surat-surat. Begitu juga yang berkelahi itu antar bersaudara, antar saudara sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu lain kali. Itu berkelahi hanya gara-gara tidak ada surat, tidak ada surat. Karena itu pendekatan hukum. Tapi kalau orang takut kepada Allah akan berpikir, ya janganlah diambil. Jangan betul dia sudah wakafkan, cuma tidak ada suratnya. Itu kalau sudah diwakafkan itu miliknya Allah. Nah kalau kita ambil itu kita merampas haknya Allah. Itu musibah yang paling besar. Nah begitu juga kalau bukan milik kita. Jadi lebih bagus, itu yang disebut wara, ya. Jadi wara itu betul-betul berpikiran lebih hati-hati. Jadi kalau selalu melihat cari pasal-pasal cari pasal-pasal tidak ada aturannya ini, wah itu jangan. Itu bisa jadi merupakan dorongan dari hawa nafsu yang mendorong kita supaya selalu berkelahi. Ada orang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun yang dia urus itu hanya persengketaan. Masa kita hidup dalam persengketaan begitu tuh? Jangan sampai itu
bisikan dorongan hawa nafsu. Padahal yang kita persengketakan itu juga tidak mendorong kita untuk menjadi kaya raya, ya. Jadi beragama itu yang dijaga hati, jangan selalu keinginan yang berlebihan. Jadi sekali lagi nafsu mardiyah ini adalah nafsu yang betul-betul di hatinya itu adalah selalu cinta pada Allah, cinta sama manusia, dan selalu ingin mendapatkan jiwa yang tenang. Itu namanya mardiyah. Itulah yang kita harapkan di surah apa itu? Surah yang ayat terakhir ini. Surah Al-Fajr, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang paling tinggi itu. Jadi wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Allah radiyatan, dalam keadaan senang, gembira. Nah, mardiyatan, dalam keadaan diridhai. Jadi sudah ridho, senang, lagi diridhai dan disenangi oleh Allah. Kata Allah yang begini nih, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah mempersilakan, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah yang kita cari ini, ya. Inilah yang kita cari. Tuh. Yang ketujuh namanya nafsu kamilah. Ya, kamilah ini insan kamil. Ini derajatnya para nabi, ya. Derajatnya para nabi, dan tidak ada lagi keinginan-keinginan lain itu selain keinginan tadi itu. Hanya yang ada di hatinya Allah, gitu. Ya. Ya, ini jenis-jenis nafsu. Nah, sekali lagi tambah lagi sedikit ini. Nah, wa'lam anna nafsal ammarata bisu kasyaitanin. Ya, jadi dalam kajian ulama tasawuf, ya, nafsu ammarah itu nafsu yang selalu mendorong kita kepada keburukan, kejahatan dalam agama, itu kasyaitanin, seperti syaitan, lahu sab'atu rusin. Jadi setan itu yang punya ada 7 kepalanya ini, ya. Ada 7 kepalanya ini, digambarkan sini. Jadi pertama itu nafsu ammarah itu ada kepalanya itu syahwah. Syahwah itu ya keinginan syahwat. Yang kedua al-ghadab, yaitu marah. Yang ketiga al-kibar. Kibar itu selalu takabur, ya, selalu takabur. Hanya dia yang paling benar. Tuh. Kalau bahasa sekarang itu namanya egois. Kira-kira gitu, ya. Ya, pokoknya tidak ada rasa rendah hatinya gitu. Hasad itu dengki. Tidak senang melihat orang sukses. Gitu. Malah dia berusaha gimana caranya orang itu gagal. Bakhil itu kikir. Nah, ini sempurna ini. Inilah nafsu amarah ini. Ada 7 itu. Bakhil. Hirs itu artinya serakah. Ya, tidak ada rasa cukupnya. Tidak ada rasa cukupnya. Semua dimaui, itu bahaya tuh. Nah, kemudian ria. Ria ini kalau dipuji luar biasa, kayak terbang itu, kayak mau terbang itu. Senangnya dipuji itu. Nah, sedikit aja kritik, waduh, marahnya bukan main. Hati-hati yang begitu tuh. Nah, bagaimana cara memotong keinginan yang 7 ini, syahwat, ya. Nah, ini penjelasan dalam kitab ini. Farasus syahwati yuqta'u birriyadah. Ya. Jadi kalau kita ingin memotong keinginan syahwat berlebihan itu, maka dengan cara riyadah. Riyadah itu artinya melatih hati kita ini, melatih jiwa raga kita ini untuk selalu menuju kepada Allah. Jadi selalu berbuat hal-hal yang mengantarkan kita kepada agama Allah. Jadi itu riyadah itu bukan hanya sekali 2 kali, tapi memang kayak inilah. Kalau riyadah itu bahasanya itu ya kayak olahraga gitu, ya, rutin, ya. Jadi selalu berusaha untuk semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam agama, beribadah terus dan seterusnya, maka itu salah satu cara mendorong keinginan syahwat itu berlebihan. Yang kedua, wal iklalu dan musyarakati fil akli wasyurb, ya. Warasul ghadabi yuqtabil hilmi, ya.
Kalau memotong kepalanya yang gadap itu selalu emosi, marah dan seterusnya, pokoknya keinginannya harus tercapai, maka caranya itu adalah yuqta bil hilmi. Hilmi itu artinya kasih sayang. Jadi ada rasa lemah lembut di hati kita itu namanya bil hilmi. Wa rasul kibir yuqta bit tawadu. Nah, itu. Jadi memotong ya lawannya, menghindari takabur itu adalah dengan cara tawadu. Ya, tawadu itu selalu rendah hati. Ya, lawannya. Ya, rendah hati juga memang perlu membiasakan diri. Jadi tidak selalu merasa dirinya. Kita selalu merasa diri kita lebih rendah daripada orang lain. Tapi kalau kita selalu merasa lebih hebat, selalu merasa lebih pintar, selalu merasa lebih kaya, selalu merasa keturunan kita lebih baik daripada orang lain, nah itu namanya takabur. Paling tidak ujub. Maka kita ambil yang paling rendahnya, itu nama tawadu. Memotong rasul hasad yuqta bi i'tiqadi annal milka lillahi. Rasa memotong rasa dengki itu hasad adalah dengan selalu meyakinkan dalam diri kita ini bahwa semua ini miliknya Allah. Jangan merasa milik kemanusiaan. Karena kalau itu kita iri kepada orang, kita merasa bahwa itu kan Allah memberikan, Allah belum memberikan kepada. Itu caranya itu, ya. Wa annan nasa abida, bahwa manusia itu adalah hambanya Allah. Allah akan memberikan lima yasha min abidihi, kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita kembalikan bahwa itu miliknya Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik orang itu. Ya, sehingga kita merasa tidak ada persaingan begitu. Warasul bukhli wal hirsi, kalau caranya menghindari memotong kepalanya yang namanya kikir dan tamak adalah biizi al-qanaah. Jadi al-qanaah itu artinya selalu merasa cukup apa yang ada. Jadi kita cukup aja. Jadi mengangkat derajat menjadi orang yang mulia di sisi Allah itu adalah selalu merasa cukup. Tapi kalau enggak, itulah tadi muncul ya rasa tamak alias serakah. Ya, saya kira ini diantaranya tentang hal-hal yang kita harus menjaga diri kita, bagian dari upaya menjaga agama. Ya, sekali lagi kembali kepada ayat yang tadi disebutkan pengarang kitab ini, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kebenaran, kebesaran dan keagungan Allah dan menahan dirinya dari semua keinginan-keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya yang paling layak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok golongan yang seperti Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu di surat An-Nazi'at ayat 41, dan Allah menghindarkan semua hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk tidak masuk surga. Saya kira ini terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas semua kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.